Jumpa lagi dengan saya, Oki Misa, saya si tukang villa yang sotoy yang akan membicarakan tadi perang. Kali ini saya masih di kediaman saya di Denpasar, saya belum ke Ubud. Seperti biasa, saya berjemur dulu untuk meningkatkan daya imun. Jangan lupa juga Anda untuk melakukan itu, oke? Lihat tadi, perang men, perang. Virus corona belum kelar, kita masih sibuk dengan PSBB, komplain sana sini. Tingkat terinfeksi yang bertambah lagi gara-gara PSBB dilonggarkan akibat pemadatan di bandara kemarin. Belum kelar masalah itu, sekarang perang di Laut Cina Selatan. Ya ada juga perang satu lagi di Israel ya, di antara Iran dan Israel. Tapi yang dekat dengan kita ini sekarang ini di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan men, itu di utaranya Kalimantan. Itu Amerika, seperti tadi dilihat, Amerika sudah ngirim armada-armadanya, juga negara-negara lain, Jepang, Rusia mengirim, Australia mengirim, Singapura dan lain-lain. Saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli makroekonomi yang bisa memprediksi kapan kondisi perekonomian kita akan kembali pulih yang diakibatkan oleh pukulan virus corona ini. Saya juga bukan ahli ekonomi yang bisa memprediksi apa efeknya perang di Cina Selatan ini, di utaranya Indonesia ini, dampaknya apa terhadap perekonomian kita. Saya juga bukan ahli strategi militer atau pertahanan nasional. Apakah kita akan juga terikut serta atau baik sengaja maupun tidak dalam perang ini, bagaimana dengan mengganggu ekonomi, saya tidak tahu itu. Saya bukan ahli ekonomi, saya bukan ahli strategi penahanan negara, dan saya juga bukan ahli kesehatan yang bisa memprediksi kapan virus corona ini akan drop. Saya hanya seorang pengusaha kecil ya, seorang UKM yang mempunyai resort di Ubud. Dan seperti kebanyakan, saya hanyalah seorang kepala keluarga yang berkewajiban untuk memberi nafkah keluarga saya. Jadi, apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini semua? Jelas kita harus mengambil sikap. Kita harus Apa kita harus menabung cash? Apa kita harus melakukan investasi? Ya, untuk karena takut ada apa-apa? Atau harus bagaimana? Kalau mesti melakukan investasi, dalam hal apa? Kita investasi, ada tanah, ada saham, ada emas, ada apa lagi ya, banyak investasi ya kan. Atau kita biar aja cash sebanyak-banyaknya kita taruh di bank. Yang mana kita harus lakukan? Yang jelas kita harus meletakkan aset kita atau uang kita itu di tempat yang mudah dicairkan ya, liquid. Jadi kalau ada apa-apa bisa, karena kita gini, kalau kondisi seperti ini, kita kan kondisi belum stabil nih sekarang nih, kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau misalnya kita semua, apakah kita percaya kita taruh semua di dalam bentuk uang, tidak akan terjadi inflasi gara-gara perang, atau ekonomi yang semakin memburuk sehingga pemerintah harus mencetak uang? Apakah dolar tidak ditarik oleh Amerika karena Amerika perlu dolar untuk membiayai perangnya? Lalu kalau terjadi inflasi, nilai rupiah semakin turun, apa gunanya kita nyimpen? Itu sama aja buang-buang uang ya kan? Lalu apa? Bentuk tanah, beli rumah. Tapi kalau nanti butuh, apakah ada orang mau beli? Karena orang pada takut semua ngeluarin uangnya ya kan? Gini guys, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sewaktu virus corona ini terjadi. Sejak 2 tahun yang lalu, saya selalu menabung emas ya. Emas ada 2. Ada kita main pasar emas, jual beli emas di pasar modal. Ada juga yang beli fisik emas ya. Jadi kita nabung emas. Emas juga ada 2 ya, ada logam mulia, ada perhiasan. Saya berbicara yang logam mulia ini. Jadi karena kalau perhiasan itu kan bukan emas murni ya. Kita bicara yang emas murni 24 karat ya. Kan ada Antam, ada IPS. Nah,
Sejak 2 tahun yang lalu, sebelum ini hal semua terjadi, suatu kita masih semuanya hidup normal, saya dulu rajin nabung emas. Saya beri setengah gram, seperempat gram, segram, saya nabung emas. Ternyata begitu virus corona ini terjadi, emas naik. Dulu saya beli cuma sekitar 500 ribuan per gram, dan sekarang harga emas sudah 900. Kalau kita tarik fisik itu udah 900 lebih, hampir 1 juta harga emas. Saya nggak tahu naik sampai berapa jauh lagi. Bayangin, hampir 2 kali lipat naiknya. Inilah yang membantu saya mengapa hingga sekarang resort kecil saya yang ada di Ubud itu masih bisa survive, tidak perlu tutup seperti hotel-hotel lainnya, dan tidak ada PHK dan tidak ada merumahkan. Itulah yang membantu saya, tabungan emas saya itu. Memang sampai berapa jauh, tapi kan seenggaknya dia tetap bisa mensupport gitu, daripada saya tidak ada. Kalau saya dulu, kalau 2 tahun yang lalu saya menyimpannya di rupiah, bayangkan sekarang udah berapa inflasi kita turunnya. Sebenarnya gini, dolar tuh nggak naik, tapi rupiah lah yang turun. Itu kalau menurut saya. Dan kenapa saya pilih emas? Karena emas itu liquid, ya, emas itu liquid. Saya bisa jual kapan, udah sama seperti uang sebenarnya emas itu. Saya bisa bawa ke toko sebelah, toko emas sebelah, ya kan. Saya bisa ke Pegadaian, saya bisa jual ke tetangga malahan emas itu. Lalu berapa mesti bayar emas? Mesti jual emas? Ya berapa aja sih sebenarnya, nggak ada dasar mesti berapa mesti jual emas kalau kita kepepet, ya kan. Selama kita jual di atas modal, itu aja. Tapi emas itu udah seperti uang kalau menurut saya, ya. Sepengalaman yang saya alami sendiri ini, pengalaman pribadi dalam menghadapi virus corona ini, emas yang saya kumpulkan dari 2 tahun lalu itu sangat membantu, sangat liquid, nggak pernah saya ada masalah dalam menjualnya, dan mengikuti harga pasar lagi, nggak perlu banting harga. Beda kalau misalnya kita punya 10 motor, ya kan, kondisi seperti ini, saya mau jual motor, ada yang mau beli. Saya punya tanah, rumah, ada yang mau beli. Semua orang takut. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, investasi emas dalam bentuk apa? Menabung emas dalam bentuk apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada jual beli emas di pasar saham, ada juga menabung emas, ya. Seperti kita beli dikit-dikit, itu ada seperti di Pegadaian, dan banyak lah sekarang platform-platform yang kita berapapun kita punya uang, seperti ada 10.000, 15.000, 20.000, kita bisa mulai menabung hingga jumlah kita mencapai jumlah tentukan, kita baru bisa narik fisik. Ada yang minimum 1 gram, ada yang minimum 5 gram, baru kita bisa narik fisiknya. Tapi sebelumnya kita nabung dikit-dikit, 10.000, 15.000. Ada yang seperti itu. Ada juga sekarang yang kita belinya udah langsung beli untuk fisik, tapi dikit-dikit. Beli 0,05 gram, beli 0,1 gram, beli 0,2 gram. Jadi yang mana? Nah, kita setuju dulu nggak dalam hal itu? Bahwa dalam kondisi yang masih belum ada kepastian seperti ini, corona kapan selesainya, ekonomi Indonesia kapan pulihnya, apalagi perang di Laut Cina Selatan apakah akan benar-benar terjadi, walaupun dilihat dari jumlahnya pasukan dari berbagai negara sudah standby semua di Laut Cina Selatan, kemungkinan terjadi. Karena itu saya mendapatkan kabar bahwa tingkat elektabilitas Trump, presiden AS sekarang ini, agak turun dikarenakan dianggap gagal dalam menghadapi corona. Nah, dia memerlukan sesuatu dalam menghadapi pemilihan umum berikutnya, kalau nggak salah jatuh bulan September. Dia dari Partai Demokrat, dia dari Partai Republik. Perang adalah jawabannya. Tapi kita tidak tahu. Seperti saya bilang di awal, saya bukan ahli politik, saya bukan ahli makroekonomi yang bisa memprediksi kapan Indonesia akan pulih, dan saya juga bukan ahli kesehatan yang bisa memprediksi kapan corona akan drop, dan saya juga bukan ahli pertahanan negara. Saya hanyalah seorang pelaku usaha UKM, ya, usaha kecil menengah yang punya resort di Ubud, dan seperti lainnya saya berkewajiban untuk melindungi keluarga saya, memberi nafkah, dan melewati semua masalah ini. Kita sepakat di situ. Kalau kita udah setuju bahwa investasi emas adalah yang terbaik untuk saat ini, di saat yang belum pasti ini, ya, pastikan Anda subscribe, klik like, klik loncengnya juga, karena jenis investasi emas akan gue ceritakan di video gue berikutnya.
Ya, di situ gue akan berbicara mengenai apa itu menabung emas, apa itu mencicil emas, dan lain-lain dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan saya. Semuanya baik, semuanya bagus. Yang jelas Anda harus mulai investasi di emas. Mau mencicil, mau menabung, mau beli fisik, sesuaikan dengan kemampuan Anda. So, jangan kemana-mana dulu. Mari kita berdoa supaya tidak semakin kacau. Dan jangan lupa masker, rajin cuci tangan, keep distance, dan nggak usah kemana-mana deh kalau nggak perlu.